bersatu dalam doa, kita mau tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk berkat pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh nafas, kami boleh di tempat ini semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh pimpin sertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biar Tuhan boleh hadir di tempat ini menjamah setiap hati kami Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Biar nama-Mu saja yang kami agungkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman dan saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan tutup bungkus langkah mereka Tuhan, sampaikan mereka di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun juga ya Bapa. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan tutup bungkus Engkau, berikan hikmat marifat pada Engkau Tuhan, sehingga isi hati Tuhan boleh tersalurkan Tuhan untuk mendengar, para jemaat boleh mendengar setiap isi hati Engkau ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu sukacitanya pada Engkau Tuhan. Kami siap berdiri di hadapan-Mu. Umat Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, amin. Shalom jemaat joyful. Haleluya. Kita semua siap memuji Tuhan, amin. Yang siap dan semangat memuji Tuhan boleh angkat tangannya, lambaikan. Katakan haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Mari jabat tangan kanan kirimu, katakan sebab Tuhan Yesus baik. Mari kita semua puji Tuhan. Memuji Tuhan dalam sukacitaku sekali.
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebenarnya mau mendengarkan firman pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi pengharapan, menjadi penolong kami Yesus. Untuk selalu mengingat Engkau ya Bapa. Dan lebih dari segalanya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan.
selalu ada bagi kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, Engkau membangun hubungan dengan kami Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Engkau, tetapi Engkaulah yang selalu menggapai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada kembali dalam rumah-Mu Tuhan, semuanya karena kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh merubah pola hidup kami Tuhan. Pola hidup mungkin yang kami anggap benar hari ini Tuhan, tetapi sebetulnya harus diperbaiki. Engkau beritakanlah kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, siapa yang kemarin ke Bandung? Ya, masih capek ya. Tapi entar kalau dengar firman Tuhan matanya mulai ngelonyok, bilang sama sebelahnya, tolong colek saya, gitu ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, selama bulan Juni kemarin, sebetulnya kita ada yang namanya bulan keluarga, ya. Seluruh GBI, seluruh gereja kita di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menjalankan bulan keluarga, ya. Dan firman Tuhan juga berkisah tentang keluarga, ya. Tetapi saudara-saudara, tidak ada salahnya kalau masih belum lengkap bulan Juli juga terusin, ya, bulan keluarga. Nah, kenapa saudara-saudara gereja kita membuat bulan keluarga ini? Karena keluarga itu dianggap penting, ya. Keluarga itu sangat penting. Keluarga itu adalah sebuah institusi yang diciptakan pertama kali oleh siapa, saudara? Oleh Tuhan sendiri, ya. Bukan manusia yang menciptakan keluarga itu, tetapi Tuhan, ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan memerintahkan kepada mereka beranak cuculah. Itulah dimulai sebuah apa, saudara? Keluarga, saudara, ya. Nah, jadi saudara-saudara ada ini hal yang penting yang Tuhan ingin perbaiki, saudara, ya. Ada banyak keluarga-keluarga di dunia ini meskipun dia orang Kristen, apa dijamin keluarganya aman-aman? Jamin nggak? Nggak jamin juga, ya. Meskipun diberkati di gereja, ya, meskipun dia ucapin apa itu janji nikah, aku berjanji, ya kan, menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, ya. Lalu apalagi itu, akan setia dalam susah dan duka, katanya kan, ya, dalam sehat maupun sakit dan seterusnya. Hanya maut yang dapat. Oh, masih hafal nggak ini, ya? Mestinya hafal, ya, bagi saudara-saudara yang sudah menikah dan dikategorisasi. Karena apa? Ini yang sebetulnya janji nih. Janji kita ini bukan kepada pendeta, benar, ya? Bukan pada pendeta, bukan hanya kepada jemaat yang menyaksikan, tetapi ini janji diucapkan kepada Tuhan, ya. Dan ternyata saudara-saudara, ya, ada juga sih keluarga-keluarga Kristen yang akhirnya nggak mengikuti janji nikah itu, ya. Lalu apa, saudara? Paling gampang ngomong apa? Cerai. Oh, sekarang udah gampang sudah ngomong cerai, gitu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, disinilah Tuhan ingin supaya kita itu pulih keluarga kita, ya. Nah, untuk bisa pulih, mungkin kita ini ada yang mungkin sedang menghadapi persoalan-persoalan disharmoni dalam keluarga. Kita perlu memulihkan. Dan untuk memulihkan keluarga kita, menjaga keluarga kita supaya kita bisa aman sesuai dengan keinginan Tuhan, ya, maka harus mau nggak mau kita harus melakukan satu hal, yaitu merawat keluarga kita,
ya, merawat keluarga kita. Sama saudara, kayak saudara punya mobil. Mobil itu mesti dirawat nggak? Rawat saudara, 10.000 kilo servis, ya, ganti oli, ya, saringan apa itu, saringan oli, saringan bensin ganti, dirawat saudara. Kalau nggak dirawat, paksain terus jebol, ya, kita nggak bisa lagi pakai mobilnya saudara. Nah, demikian juga dengan keluarga, ya, keluarga mesti dirawat. Supaya apa? Supaya tetap ada gairah di dalam keluarga, tetap ada hubungan yang baik dalam keluarga, supaya keluarga bisa jalan dengan baik. Kenapa saudara? Karena kalau keluarga itu sehat, ya, maka gereja juga sehat, ya. Nah, kalau gereja sehat, ya, lalu apa? Kota juga bisa sehat saudara, ya. Keluarga sehat, komunitas jadi sehat, ya. Orang kan ngelihat, ih, enak bener ya keluarga itu, ya. Oh, Kristen sih keluarganya baik bener. Kita tiru yuk. Bisa begitu saudara, mempengaruhi. Dan komunitas kita mungkin di lingkungan RT RW kita jadi sehat keluarganya. Nah, kalau udah sehat, komunitasnya sehat, ya kotanya juga jadi sehat. Karena itu saudara, kita perlu merawat, ya, merawat keluarga kita. Nah, saudara-saudara, jadi tema pada pagi ini adalah seni merawat keluarga, saudara, ya. Nah, jadi saudara, merawat itu adalah perintah Tuhan. Nah, ini yang mesti diingat, ya. Merawat adalah perintah Tuhan. Ya, boleh klik lagi. Terus, nah, itu ya. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, ya. Atau dalam bahasa aslinya itu dikatakan apostasia. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman, ya. Murtad. Waduh. Murtad itu, apostasia itu berarti tidak punya hubungan lagi dengan Allah, gitu ya. Tidak punya hubungan lagi dengan agama, tidak punya lagi hubungan dengan Tuhan, lari dari Tuhan. Itu artinya katanya murtad, ya. Kalau lihat gambar ini, saudara, ini anak-anak yang tidak diurus, ya. Kalau diurus kan nggak begini, saudara. Anak cakep sebetulnya, ya. Cuman nggak diurus aja, nggak dirawat aja, nggak dipelihara aja, saudara, ya. Jadinya begitu. Yang begini nih banyak, saudara, ya. Di negara-negara apa itu ya, Balkan itu ya, yang daerah-daerah habis perang, ya, Bosnia segala macam, banyak yang begini. Di Indonesia ada nggak? Oh, ada juga, saudara, ya. Anak-anak yang nggak dirawat, ya. Nah, tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Seisi rumahnya itu paling apa, sudah? Ada apa yang disebut seisi rumah itu? Isi rumah itu ada siapa? Suami, istri, terus anak-anak. Kadang-kadang ada orang tua juga yang masih ikut kita, ya. Ini di firman Tuhan bilang, kalau kita tidak memelihara, merawat, ya, keluarga kita yang ada di dalam rumah, wah, itu murtad, ya. Kita dianggap orang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya apa? Lebih buruk dari orang ateis, saudara, ya. Wah, ini kacau nih, ya. Kalau udah dibilang begini, berarti ini orang yang dianggap oleh Tuhan, ini orang yang udah nggak ada apa, saudara. Ya, nggak ada harganya lagi, nggak ada nilainya lagi nih kita nih, kalau kita melalaikan untuk merawat keluarga kita, saudara, ya. Nah, tentu banyak cara pemeliharaan, ya, memelihara keluarga kita itu, ya. Yang pertama saudara-saudara, kita harus melihat dulu, ya, dasar, ya, dasar merawat keluarga. Apa yang mendasari? Apa yang menjadi dasar untuk kita merawat keluarga itu? Yang pertama, untuk merawat keluarga kita mesti punya apa, sudah? Kasih, ya, katakan kasih, ya, mesti punya kasih. Kalau nggak ada kasih, gimana kita merawat keluarga kita, sudah? Ya, nggak ada kasih, lihat anak belum dikasih makan aja udah nggak bodo amat, katanya gitu, ya. Kelaparan nggak bodo amat, ya, cari makan sendiri. Wah, itu nggak ada kasih, saudara, ya.
Tetapi kalau ada kasih, begitu kita lihat, ya ini anak kenapa belum mandi, mandi. Itu udah menunjukkan kan ada kasih, saudara. Ya. Kalau nggak ada kasih, biarin aja, mau mandi, mau enggak, bodo amat gitu kan. Nggak ada kasih itu. Ya. Tetapi kalau ada kasih, ya, ingin supaya orang lain itu bahagia, ya itu dasarnya kasih itu, maka kita dapat merawat keluarga kita dengan baik. Ya, jadi ini yang pertama, harus ada kasih kalau ingin merawat keluarga kita dengan baik. Ya. Lalu ada sukacita. Nah itu ya, sukacita atau ngedumel saudara merawat keluarga kita. Lagi, capek nih. Itu gak sukacita saudara, ya. Tetapi kan kalau kita merawat keluarga kita mesti ada sukacita, ya. Sukacita. Wah, ini anak, wah lucu ya anak saya itu kalau dirawat, dia cantik nih, dia cakep. Ada sukacita saudara, ya. Jangan ngedumel, ya. Ngerepotin aja nih orang tua, masukin aja panti jompo. Wah itu ngedumel, nggak ada sukacita, ya. Tapi kalau kita mau merawat keluarga kita, ini penuh dengan sukacita, ya. Nah, supaya sukacitanya ada dalam hati kita, ngapain sudah? Nyanyi. Ya kadang-kadang kita ya setel lagu lah, lagu rohani, nyanyi memuji Tuhan, ya. Karena apa? Menyanyi memuji Tuhan itu mendatangkan sukacita. Lalu kalau kita penuh dengan sukacita, kita bisa merawatnya dengan baik sudah. Merawat keluarga kita itu dengan betul, ya. Dan bukan hanya sukacita sudah. Memuji Tuhan itu mendatangkan apa sudah? Damai sejahtera, ya. Jadi kalau kita merawat keluarga bukan hanya ada sukacita, mesti ada damai sejahtera dulu saudara, ya. Gimana kita mau menyampaikan damai sejahtera pada orang lain, padahal kita sendiri di dalam hati lagi nggak damai sejahtera nih, gitu, ya. Nah banyak orang tuh tidak bisa membedakan, ya, urusan kantor sama urusan rumah. Urusan kantor nggak beres dibawa ke rumah, ya. Dia lagi dimarahin bosnya di kantor nih, lagi ribut. Mestinya tinggalin di kantor, jangan dibawa ke rumah, ya. Ini anak baru, papa udah pulang, main pak, udah diam, suruh. Kita malah marah sudah sama anak kita karena kita nggak bisa beres sama bos di kantor, ya. Ya damai sejahteranya udah nggak ada sudah. Nah, jadi ini ya mesti bisa bedain sudah. Kalau di urusan kantor, urusan ruwet di kantor tinggalin di kantor supaya apa? Pulang itu tetap ada damai sejahtera, ya. Mesti komitmen nih. Ini kadang-kadang memang susah, ya. Kita juga, saya juga ngalamin juga, mungkin saudara ngalamin juga, ya. Bete di kantor dibawa ke rumah, gitu. Nah jangan, ya. Kita mesti bisa membedakan. Kemudian juga kesabaran, ya. Perlu kesabaran. Makro dunia, ya, makro itu besar, ya. Karena ada makro kan, ya. Itu sekarang ganti apa tuh? Lote, ya. Makro besar, ya. Dunia itu sabar, ya. Kesabaran yang besar, bukan kesabaran yang kecil. Kesabaran yang besar itu panjang, sabar, ya. Sabar saudara, ya. Kemampuan anak-anak kita nggak sama dengan kita, ya kan? Kalau kita 1 jam aja pekerjaan bisa selesai, ya mungkin 10 menit bisa selesai. Buat anak kita, wah ini perjuangan, ya 1 jam baru kelar. Ya sabar saudara, ya nggak sama kemampuannya sama kita, ya kan? Ya. Nah juga misalnya istri-istri sabar terhadap suaminya, gitu kan? Gantian dong masak, ya masak. Bapak-bapak bisa masak nggak nih? Paling jago mana nasi goreng doang, ya. Ya, wah masak gantian nih, saya lagi urus ini. Ya, kalau istrinya mah 20 menit jadi itu masakan. Ya, kita laki-laki nggak bisa sudah, kadang-kadang 2 jam baru kelar. Ya, istri juga mesti apa? Sabar, gitu ya. Ya, jadi kita mesti punya kesabaran, ya, dalam merawat keluarga kita, punya kesabaran. Kemudian yang lain adalah kemurahan, ya.
Restotes itu bahasa asing. Kemurahan, ya. Artinya apa? Murah hati, ya. Murah untuk memberi, ya, nggak pelit. Ya. Ada anak-anak yang mau minta uang jajan nanti sama bapaknya setengah mati juga, gitu ya. Ya. Sampai akhirnya apa deh? Saya pernah nemuin juga tuh, ya. Anak-anak ini minta uang jajannya ke siapa? Ke tetangga. Waduh, ini kan bikin malu sudah. Ya, pernah kejadian seperti itu. Ya. Lalu bapaknya malu. Kenapa kau minta tetangga? Ya, lu agak kasih. Ya kan, terlalu pelit. Nah, itu sudah. Ya. Jadi harus ada kemurahan, ya, murah hati. Nah, kalau sama orang di luar bisa murah hati, saudara. Ada mungkin orang kesusahan, kita tolong. Tapi sama keluarga sendiri, anak sendiri, cuman mau minta beli permen doang, nggak ada duit. Ya itu bukan kemurahan, saudara, ya. Itu pelit namanya, ya. Jadi dalam merawat keluarga kita punya hati yang murah, ya, murah hati itu, ya. Kemudian juga kebaikan, ya, kebaikan. Nah, punya sikap atau sifat baik, ingin supaya orang lain senang, ya, tidak mau nyakitin orang lain, tidak mau bikin kesinggung orang lain. Itu artinya baik, ya, punya kebaikan, ya. Nah, kalau kita gimana, saudara, kadang-kadang kita sambil ngomong sambil ngomong sih ngomong tapi nyelekit, ya. Ngomong tapi nyindir. Wah, itu, ya, itu bukan orang baik tuh, ya. Tetapi kebaikan itu apa yang keluar dari mulut kita itu mendatangkan sejahtera, mendatangkan semangat, ya, itu kebaikan. Lalu juga kesetiaan. Merawat keluarga itu perlu setia nggak? Setia, nggak bosan, saudara, ya, setia. Ya. Ada anak yang merawat orang tuanya itu, ini di Cina nih, benar-benar ada kejadiannya, ada YouTube-nya. Nggak tahu pernah lihat apa enggak? Anak baru 3 tahun merawat orang tuanya yang lumpuh. Waduh, luar biasa itu, ya. Setia ini anak itu, ya. Nah, tapi ada juga orang-orang besar, orang-orang tua yang nggak setia, ya. Anaknya ditelantarin aja, nggak dirawat dengan baik, ya. Malah ada yang dibuang, saudara, dibuang anaknya itu. Wah, itu bukan kurang baik lagi, nggak bagus, ya. Kita perlu kesetiaan, ya. Apapun yang ada di dalam keluarga kita, kondisi apapun yang ada dalam keluarga kita tetap setia merawat anak, ya. Ada satu keluarga, saudara-saudara, papahnya, jadi keluarga ini punya anak yang kurang dulu sih normal anaknya, cuma kena infeksi selaput otak, ya. Dia jadi agak imbisil, saudara, ya. Jadi kayak orang kurang gitu, ya, kurang saon gitu, ya. Jadi agak kurang dia, ya. Sampai udah gede, sekarang udah gede. Tapi ini keluarga ini tetap merawat anaknya, meskipun anaknya jadi kayak orang bego gitu kan, tapi dia tetap merawat anaknya dengan setia. Tapi ada juga orang yang ini udah ngerepotin, ini udah taruh aja di panti, masih untung ditaruh di panti, dibuang di tengah jalan. Ada juga yang begitu, ya. Nah, ini nggak setia. Jadi kita merawat keluarga dengan kesetiaan, lalu dengan kelemah lembutan juga, saudara, ya. Lemah lembut, jangan kasar. Ngomong sama anak jangan kasar, saudara. Sama keluarga jangan kasar, ya kan? Istri-istri kalau diomongin sama suaminya kasar, sakit hati nggak? Ibu-ibu sakit hati, ya. Suami juga begitu, sakit hati dia, ya. Apalagi kalau dibilangin gini, kerja sono, gitu. Ya, itu menyinggung perasaan laki-laki itu, ya kan? Nah, kadang-kadang tidak dengan kelemah lembutan, saudara. Ini bahaya, ya. Nah, jadi ada
Saya kayaknya pernah cerita juga di sini tuh soal omongan yang percobaan teman saya namanya Bambang Sumanjaya ya. Dia bikin percobaan sama wortel ya, sama wortel. Jadi dia taruh bibit wortel, saudara. Nah ini cerita yang saya nggak bawa itu ya, gambarnya itu ya. Bibit wortel, saudara. Nah bibit wortel ini ditanam di 3 pot. Pot yang pertama bibitnya sama, tanahnya sama, ya pupuknya sama. Pot yang pertama tiap hari dikatain jelek, dikutuk, saudara, gitu kan. Wortel jelek, wortel terkutuk, wortel buntet lu, busuk lu, wah lu dikata-katain tuh wortel, saudara. Ya. Wortel yang kedua di pot kedua diemin aja. Ya. Wortel yang ketiga dikasih kata pujian. Wortel bagus, kamu diberkati Tuhan, kamu akan tumbuh subur, kamu akan tumbuh bagus. 21 hari dia lihat hasilnya, saudara. Itu pertama dia lihat wortel yang di tengah yang tidak dikasih kata apa-apa ya. Itu dari 2 bibit wortel, 1 tumbuh, 1 mati ya. Saya mau lihat nih yang pertama, pot yang pertama dia lihat kaget, saudara. Ya, 2 bibitnya mati, kering, saudara. Ini yang setiap hari dikatain nih, wortel jelek, wortel terkutuk gitu ya. Lalu dia lihat wortel yang ketiga, saudara. Pas dilihat, dia kaget, waduh puji Tuhan nih, ya wortelnya 2 bibitnya itu tumbuh subur lagi, lebih bagus dari wortel yang ada di tengah itu. Ini sama tanaman, ngomong sama tanaman kejadian, saudara, ya kan? Coba kalau kita nggak lemah lembut, kita nih gampang kata-kata yang kasar ngomong sama anak kita, otak udang lu, bego lu, ya kan? Di sini mah nggak ada ya. Di daerah saya di mana tuh di Gang Harlan tuh, Tanah Abang, ya. Itu kan biasa tuh anak-anak nggak tahu ya ada pindahan dari sono nggak ya? Biasa nih, anjing, waduh saudara, ya anak dikasih monyet itu. Wah itu kalau sama tanaman aja bisa kejadian, sama orang bisa nggak, saudara? Bisa, saudara. Ya, kata-kata kita yang kasar itu menjadi perilaku nanti daripada anak-anak kita. Kenapa? Ya kita ngerawatnya salah, saudara. Tidak dengan apa? Kelemah lembutan. Ya, jadi sekarang mesti balik nih. Ya kalau masih ada yang begitu, ya taubat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan dikasih mulut saya nih kata-kata berkat aja dah, ya supaya kalau saya ngomong ke anak-anak saya diberkatin, gitu kan. Pengen anaknya sukses apa enggak, sudah? Kan mau ya kita pengen anak kita sukses, kasih dong kata-kata berkat, ya. Jadi kita perlu ada kelemah lembutan, ya. Terus saudara, ini dasar, wah ini baru dasar ya. Dasar untuk merawat keluarga ya. Nah lalu di dalam keluarga itu ada siapa tadi dibilang? Suami, istri, ada pasangan ya. Jadi kita perlu memelihara pasangan kita, memelihara pasangan kita ya. Nah ayat yang berikutnya 1 Korintus 7 ayat 3-4 mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, jadi di sini di ayat ini ingin mengungkapkan bahwa kita para pasangan suami istri punya apa? Kewajiban. Itu pertama ya, punya kewajiban untuk apa? Memelihara untuk pasangannya itu. Yang kedua, ini ayat mengungkapkan bahwa kita tidak boleh apa? Egois. Nah, egois karena apa? Kita ini kalau ada yang menikah ya, tubuh saya ini, hidup saya ini bukan milik saya lagi sepenuhnya. Itu juga milik istri saya, ya, dan sebaliknya dia juga milik saya. Jadi kalau tubuh istri saya itu milik saya mesti jaga, rawat enggak?
mesti rawat saudara, ya. Dan kita sebagai pasangan memenuhi kewajiban, ya, kewajiban kita. Ya, ini saudara-saudara di Indonesia sekarang ini 65% yang nuntut cerai ini wanita. Aneh ya, wanita yang nuntut cerai gitu ya. Apa sebabnya? Yang pertama itu adalah karena para suami itu tidak bisa memenuhi kewajibannya, itu ya. Apakah bekerja, dia nggak kerja, ya, males-malesan. Nah, itu menyebabkan banyak wanita itu menuntut cerai sekarang, ya. Nah, sebagai pasangan suami istri di dalam Tuhan nggak bisa, sudah, kita harus memenuhi kewajiban kita, ya, memenuhi apa yang Tuhan tentukan kepada kita. Nah, karena itu saudara-saudara, untuk kita dapat melayani, memelihara keluarga dengan baik, pasangan kita ini harus tahu dulu kebutuhan. Kira-kira kebutuhan istri saya apa ya? Kebutuhan suami saya apa ya? Ya. Nah, jadi dari penelitian seorang yang namanya Henry itu, ya, jadi ada dikelompokkan gitu ya, kebutuhan wanita itu atau kebutuhan perempuan itu ada 5 besar saudara, ya, 5 besar. Yang pertama adalah wanita itu perlu adanya kasih sayang, gitu ya. Ini bapak-bapak nih, perhatikan ya, wanita itu perlu kasih sayang, gitu ya. Kasih sayang itu dalam bentuk apa? Ya, dalam banyak bentuk saudara, ya, dalam perkataan itu ya, halo sayang, ya, gitu ya, atau ya perkataan yang lemah lembut, yang membangun itu juga bentuk daripada kasih sayang, memeluk, ya. Ibu-ibu yang pasti punya suami ini, ya, kapan terakhir dipeluk sama bapaknya? Ya, kapan? Kemarin waktu ke Bandung, ya, atau ya Pak, itu mah 5 tahun yang lalu, ya udah liwat gitu kan. Ya itu perlu saudara. Ya, laki-laki mesti tahu perempuan tuh butuh apa? Tati tayang, ya, gitu ya, kasih sayang saudara, ya, dalam berbagai bentuknya, ya, termasuk juga ya kasih sayang di dalam pemberian gitu ya. Kemudian kedua, wanita itu butuh komunikasi yang terus-menerus, ya. Wanita itu bicaranya 5 kali lebih banyak dari pria. Nih bapak-bapak nih, ya, jadi omongnya emang banyak, gitu kan. Jadi sabar aja ya kalau ibu-ibu lagi ngomong, ya memang itulah kebutuhannya, ingin komunikasi terus-menerus. Ya, tetapi jangan kelewatan juga nih ibu-ibu, komunikasi baru 5 menit di jalan udah di handphone. Udah sampai mana nih? Wah, gitu ya. Ntar setengah jam telepon lagi, udah sampai kantor. Udah. Ntar jam 12 telepon lagi. Udah makan belum? Udah nih lagi makan. Sama siapa makan? Sama cewek. Cakep nggak? Itu terlalu apa ya? Terlalu kelewatan juga komunikasi yang mencurigai seperti itu ya. Tetapi ada banyak juga sih, ya, ada banyak juga ibu-ibu melakukan itu karena dia punya pengalaman saudara. Pengalamannya apa? Ya bapaknya itu bikin kacau-kacau juga ya. Jadi itu bisa terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, ibu-ibu perlu komunikasi yang terus-menerus ya. Jadi bapak-bapak tolong sabar ya. Kalau sahabat menghadapi komunikasi yang terus-menerus itu, ya, jangan dipotong ya, bapak-bapak. Kalau ibu lagi cerita, jangan dipotong. Anak-anak lagi cerita, jangan dipotong juga. Ya, baru ngomong sedikit, kita udah bilang apa ya? Udah diam, gua udah tahu. Jangan ya. Oke. Yang berikutnya adanya kejujuran dan keterbukaan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu perlu kejujuran, ya. Dia butuh kejujuran dari kita nih, para pria. Keterbukaan, ya. Termasuk dalam hal apa sudah? Banyak hal. Termasuk dalam, ya, ada gaji misalkan ya, gaji. Ya, ini saya pendapatannya sebulan
ya 5 juta nih ya. Jangan kita punya penghasilan 10 juta kita ngakunya 5 juta sama istri. Wah begitu dia tahu, wah bohong nih, udah hilang kepercayaan ya. Jadi mesti ada kejujuran dan keterbukaan ya. Yang keempat, wanita itu butuh adanya dukungan keuangan. Wah, ini bukan matre nih, bukan. Tetapi begini, ya, ini yang ngurus keuangan di rumah kebanyakan siapa? Bu, saya mau tanya nih, ibu apa bapak yang ngurus keuangan di rumah? Kebanyakan ibu ya, ibu yang ngatur tuh uang sekolah, uang belanja, bayar listrik, bayar air, ya, belanja, apalagi? Ya bayar ini, bayar itu kan ya. Ya saudara-saudara, kalau nggak ada jaminan keuangan ya pusing, ya kan? Ya. Nih uang bagaimana nih? Mau bayar anak sekolah, nggak ada duit nih, pusing dia. Ya. Tapi kalau bapak-bapak ini bisa menjamin ya adanya dukungan keuangan, ya, ya dia aman dia, ya para wanita itu aman. Jadi makanya Tuhan juga bilang kita mesti apa sudah kerja ya, kerja. Laki-laki emang tugasnya kerja. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah berkata pada Adam, engkau harus berusaha. Dari mana? Tanah itu ya, keringatan, ya capek, ya memang itu upah dosa saudara. Ya akibat dari dosa kita mesti kerja dengan keras. Tetapi dengan kerja yang baik, adanya dukungan keuangan untuk keluarga kita, ya, dan ibu-ibu pasti akan lebih tenang, saudara. Ya. Karena coba aja nih tukar peran ya, bapak-bapak yang ngurus keuangan. Saya pernah sudah ngurus keuangan, nyoba gitu ya, nyoba. Pusing juga saya, saudara. Ini duit segini kok bisa ngaturnya cukup ya, kalau ibu yang ngatur cukup, kalau saya kurang, nggak bisa sudah ya. Wah ya udah deh, serahin sama ibu. Yang penting ada dukungan keuangan ya. Lalu adanya komitmen pada keluarga ya, biar tenang itu ya, bapak-bapak ya, komitmen pada keluarga. Pokoknya anak saya harus nanti akan sekolah ini, saya akan nabung buat dia kuliahnya. Nah itu udah komitmen pada keluarga ya. Nanti 2 tahun lagi kita pindah rumah ya. Ya kalau Tuhan berkati kita pindah rumah yang lebih gede ya. Ini kan masih mau kita mau nyicil. Nah itu komitmen pada keluarga ya. Termasuk apa sudah? Liburan. Entar Desember kita pergi ya, jalan-jalan ya ke Bangka, ke ini kita lihat apa, ke laut di Bangka. Nah itu komitmen juga sudah pada keluarga ya. Jadi perempuan itu butuh komitmen ya. Lalu laki-laki juga butuh ya, butuh. Yang pertama itu adalah kepuasan seksual ya. Dari penelitian itu memang yang dipikirkan oleh Henry ini saudara ya, bahwa laki-laki itu pengen seksualnya itu dipuaskan ya. Kemudian yang kedua didampingi oleh pasangannya. Jadi laki-laki itu kurang pede kalau nggak didampingi pasangannya gitu ya, pergi ke pesta, pergi kemana ya, pengennya sih ayo mah ikut tuh kan. Kenapa? Lebih pede dia, lebih yakin ya. Ya kecuali kalau pria-pria yang memang mata keranjang sudah, dia bilang lu gak usah ikut ya, gua jalan sendiri. Supaya apa? Bisa lirik kanan kiri saudara. Wah ini bahaya. Tapi pada umumnya laki-laki itu butuh didampingi oleh pasangannya ya. Jadi ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak minta ditemenin, ya begitu kita mau pesta temenin dong. Ya dandanlah yang rapi ya. Ketiga, adanya pasangan yang menarik. Ya itu, yang menarik ya. Dia pengen, bapak-bapak pengen lihat ibu-ibu tampil menarik. Wah gitu kan ya. Pulang ke rumah dia lihat yang seger-seger dong, gitu kan ya. Ibu udah mandi ya, pakai dandan dikit lah, pakai minyak wangi gitu kan. Masa minyak goreng melulu yang dicium ya kan? Ya. Tampil menarik ya, adanya pasangan yang menarik ya. Laki-laki itu memang ini matanya ini saudara gitu kan. Lemahnya di matanya sudah dia.
Ya, daripada dia tertarik pada perempuan lain, kan lebih baik ibu yang dandan, ya kan? Kemudian yang keempat, adanya dukungan keluarga. Ini laki-laki nih kurang pede dia di situ. Ya, jadi dia perlu dukung. Ayo papa bisa, ayo papa pasti bisa. Nah itu saudara, ya anak-anak mendukung. Ayo papa bisa. Nah itu, ya. Yang kelima, dia butuh dihormati dan dikagumi, saudara. Wah, ini ya. Ya sedikit egois sih, tapi memang itu sifat laki-laki ya, pengen dihormati oleh seluruh keluarga. Ya, itu merupakan dukungan ya. Ayo papa bisa ya. Papa pak hebat. Nah, itu dihormati, dikagumi gitu kan. Ya lebih baik kita mengagumi orang laki-laki di rumah kan daripada orang lain di luar kan ya. Nah, jadi saudara, kalau kita dapat menangkap ini kebutuhan laki-laki dan perempuan, lalu kita melaksanakan kewajiban kita berdasarkan ini aja deh, gak usah yang jauh-jauh ya, 5 kebutuhan laki, 5 kebutuhan perempuan, berdasarkan itu aja kita melakukan. Wah, rumah tangga kita itu bisa terawat dengan baik ya, terawat dengan baik. Oke, kemudian saudara-saudara yang ini cepat ini seni merawat anak. Nah, di dalam rumah tangga selain suami istri ada siapa sudah? Anak, ya, merawat anak. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang mesti diajarkan berulang-ulang sudah? Firman Tuhan, ya, perintah Tuhan. Mungkin anak-anak kita bosan sudah, ya bosan. Ya. Oh itu lagi, itu lagi. Tapi itu perintah Tuhan. Ya. Sebab kalau kita ngajar sekali doang, ya, ini yang nggak boleh ini, tadi dia lupa sudah. Ya. Harus berulang-ulang supaya ada yang nempel nih di memorinya. Ya, jangan mencuri, jangan berbohong dan sebagainya. Ya. Jadi saudara, dalam setiap keadaan perlu melakukan pengajaran kepada anak-anak. Jangan sekarang ya, kalau kita lihat nih modelnya, sudah pergi dah ke mall, ya, terus lihat orang duduk di restoran, papa, mama, anak-anak. Apa yang dia kerjain, saudara? HP. Nah, bagaimana mau ngajarin saudara? Main HP mulu, ya. Bapak ibunya nggak lama kasih contoh, ya kan? Main HP juga sudah, ya. Yang deket jadi jauh, tapi yang jauh di sono jadi deket, ya. Padahal yang jauh itu bukan keluarganya ya, yang jauh itu orang lain, saudara, yang jauh-jauh orang lain. Tapi kok jadi dekat, sedangkan keluarga sendiri yang duduknya dekat-dekat jadi jauh, saudara, ya. Jadi please ya, saya juga, waduh itu memang buat orang tua atau yang udah terikat ya sama HP-nya itu ya. Waduh saudara, dia nggak perhatiin itu anaknya. Tahu tuh anaknya hilang nih di mall, mana nih anaknya? Dia main HP aja saudara, gitu kan? Ya. Jadi ada kisah itu di India itu ya, ada anak ditanya, ntar kamu udah mau jadi apa? Oh mau jadi burung. Kenapa mau jadi burung? Dia bisa bebas terbang kemana-mana. Satu di sini, kamu mau jadi apa? Mau jadi kelinci. Kenapa mau jadi kelinci? Kelinci bisa lari kemana-mana ya. Ada satu anak ditanya, dia menjadi tanya tuh, kamu jadi apa? Oh saya mau jadi smartphone. Ya, saya mau jadi HP. Ya. Loh kenapa kamu mau jadi HP? Iya, karena orang tua saya itu sayang sama HP. Dia ke HP nggak pernah lupa dicas. Tapi kalau saya lapar, nangis dia lupa. Papa saya tiap hari main game di HP, ya. Tapi kalau saya ajak main papa saya, dia nggak mau, ya kan? Papa saya kalau tidur HP-nya ada di bantalnya. Saya nggak pernah dipeluk tidur sama papa saya. Jadi saya pengen jadi HP dah, supaya apa? Supaya papa mama saya sayang sama saya.
Itu anak kecil sampai ngomong begitu, saudara. Ya. Gara-gara apa ini? Ya, gara-gara ya kita ini HP-an mulu ya. Jadi please ya, jadi kita punya gerakan begini, gerakan 1821. Apa itu gerakan 1821? 18 itu jam 6 kan, 6 sore ya, jam 6 sore sampai jam 9 malam ya. 21 itu puasa HP, puasa gadget ya, puasa nih apa tab ya, puasa iPad. Pokoknya 3 jam itu kita berinteraksi sama anak-anak kita, saudara, sama suami, sama istri, ngomong-ngomong ya, apa mau di rumah, apa keliling-keliling doang sambil makan McDonald, es krim McDonald kan murah, saudara, yang mampir. Yang penting jangan main HP. Nah ini akan membangun apa? Hubungan ya antara orang tua dan anak, lalu suami istri dan sebagainya ya. Jadi kita merawat anak-anak kita itu dengan tindakan nyata, saudara ya. Jadi bukan hanya mengajarkan perintah Allah berulang-ulang, tetapi juga dengan tindakan nyata ya, seperti itu. Saya sih coba di rumah ya, di rumah itu kalau hari Rabu itu kalau bisa nggak terima pelayanan ya. Hari Rabu kalau ada pelayanan udah yang lain aja deh ya. Supaya apa? Supaya saya bisa kumpul jalan-jalan gitu sama anak-anak ya. Ya nggak jauh-jauh lah, keliling-keliling begitu aja sambil mungkin makan malam gitu kan ya. Tapi sambil makan malam kita gantian nih ya. Nanti minggu pertama saya yang pilih menunya ya. Mungkin anak-anak nggak suka nih menunya, tetapi ya anak-anak belajar untuk apa? Menghormati orang tuanya dengan cara ya mau menunya itu. Nanti minggu depan mamanya, minggu depan koko ya, koko yang pilih ya. Kadang-kadang kita orang tua ya, kok milihnya begini sini ya. Apa tuh sekarang ada sate apa namanya, taichan ya. Oh ngetop banget sudah ya kan. Mungkin makan pas dicoba, ya ini mah kalah sama sate ya. Senayan juga sama sate ya, nggak, kurang enak. Tapi ya kita menghormati ya, saya menghormati. Ayo kita makan ya, makan ya. Nanti besok minggu depan dedeknya yang pilih menu ya, dedeknya pilih menu. Koko yang biasa kan namanya koko, dia rasa apa? Dominan ya. Wah, kok yang besar, kok yang pilih menu? Enggak, sudah kita ajarin, kamu mesti ikutin juga nih, hormati juga ya pendapat adikmu ini. Ya akhirnya ya kita akhirnya saling apa? Belajar menerima pendapat orang lain meskipun dia lebih muda dari kita ya. Nah itu salah satu tips merawat apa? Merawat membangun hubungan dengan anak kita ya. Nah kemudian ada bentuk-bentuk parenting, saya lewatin aja ya. Ini ada otoriter parenting, ini kita lewatin aja, lain waktu kita bicara ini ya. Ini khusus buat orang tua yang punya anak 0 sampai 5 tahun ya, nanti kita belajar itu. Lalu kita masuk ini merawat anak ya. Nah ini sudah dikatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu ya, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu ya. Lihat tuh anak tuh kan kecil-kecil tuh udah bisa merengut, sudah ya, dimarahin mamanya kali ya, papanya merengut dia ya. Kita paling orang tua itu ya, kalau saya sih paling nggak tahan tuh kalau melihat anak nangis gitu ya. Anak nangis, nangisnya bukan nangis sedih, disakitin gitu. Aduh kesian betul gitu ya, kita rasanya ikut sedih juga ya. Jangan bangkitkan amarah dalam anak-anakmu ya. Termasuk dengan cara apa, saudara? Seringkali kita apa? Membangkitkan amarah itu paling gampang apa? Menyepelekan anak-anak kita itu ya. Udah diam dong, itu kan ya. Papa udah tahu ya. Atau misalkan kamu gitu aja, misalnya anak-anak pulang sekolah, Pak aku dari ulangan dapat 5, bego lu. Jangan saudara, ya itu menyakitkan, membangkitkan amarah ya. Tapi kan ada ya udah, nanti belajar lagi ya, lebih bagus ya.
papa ajarin juga ya. Ya, tapi kalau matematika sekarang beda ya. Kadang-kadang saya ini juga ngajarin, kok jalannya lain nih, meskipun hasilnya sama gitu. Kok jalannya lain nih, ya udah papa nyerah gitu. Tapi tetap ada usaha kita untuk mengajar anak-anak kita. Ya, kali lagi ya, jangan bangkitkan amarah pada anak-anakmu. Kalau mereka minta sesuatu, jangan langsung ditolak, sudah jangan langsung, nggak ada. Kasih dong alasannya, gitu kan? Nah, jangan hari ini, apa lagi nggak punya duit, ya? Ini kan mahal, mesti cari, papa mesti cari uang dulu. Anak-anak ngerti nggak? Ngerti sebetulnya kalau dikasih tahu, ya. Cuma kan kita keburu selalu nggak ada, boros amat lu, gitu kan? Ya anak-anak sakit hatinya, ya. Jangan bangkitkan. Nah, terus kemudian saudara-saudara yang penting juga adalah merawat siapa, saudara? Orang tua, ya, orang tua kita. Di dalam Keluaran dibilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Ini saudara, ya. Mungkin orang Muslim itu juga apa ya, dulu tuh mungkin ngambilnya dari Alkitab juga ya, sampai ada bilang sorga di bawah telapak kaki ibu katanya, gitu kan? Itu maksudnya apa? Supaya kita menghormati ayah dan ibu kita, ya. Tetapi banyak orang sekarang, apalagi di kota besar itu, udah mulai tidak merawat orang tua. Dia nggak mau tahu, ya. Ada tuh pengerja gereja juga sih, ya. Anaknya 7 nih, ini oma nih, anaknya 7, ya. Beritanya sih ada anaknya yang udah punya rumah miliaran, ada yang mobilnya juga cukup, ya. Ini ada yang pengerja gereja juga, tapi dia nggak mau ngurusin mamanya, ditaruh di panti, saudara, ya. Ya kalau di kita GBI di Tamburan kan ada apa tuh, rumah untuk orang tua yang udah nggak punya keluarga, yang udah dibuang, ya. Sekarang ditaruh di situ, padahal masih punya keluarga. Kita bilang, lu urusin dong mama lu. Nggak mau dia, sudah, ya kan? Ya udah kalau gitu bayarin dong BPJS-nya. Ya kan perlu juga ya BPJS ya. Supaya kalau sakit ya suruh bayarin BPJS. Nggak mau juga, sudah. Waduh, ini bobot banget nih anak. Ya, ini udah nggak beres nih anak-anak. Padahal 7 anaknya. Ya mungkin barangkali ada mamanya dulu berbuat apa sehingga anaknya nggak mau tahu lagi. Mau ada kemungkinan seperti itu, tapi kan tetap nggak bisa, sudah. Namanya anak mesti punya tanggung jawab merawat orang tuanya, ya. Nah, banyak sekarang orang anak-anak tuh cari-cari alasan aja, saudara, ya. Bahkan dikatakan dalam Matius 15 bilang gini, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi ada orang yang sampai pakai alasan, ini buat pemeliharaan papa mama udah saya kasih buat kolektor nih, buat perpuluhan nih, jadi gak ada duit lagi. Wah, itu Tuhan bilang apa itu? Ya, berarti apa? Firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku. Artinya apa? Firman Tuhan itu kan berisi janji-janji Tuhan, janji berkat, ya, segala macam janji Tuhan kepada kita dinyatakan tidak berlaku. Berarti kita dapat berkat nggak? Enggak, sudah. Firman Tuhan yang nggak berlaku atas kita kok, ya. Jadi betapa pentingnya sebetulnya kita itu melakukan pemeliharaan pada orang tua, menghormati mereka, ya, supaya apa? Firman Tuhannya tetap berlaku atas kita, saudara, ya. Wah, jadi itu sudah memang benar. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat dari pengalaman hidup, kenyataan hidup anak-anak yang kepada orang tuanya nggak hormat, nggak memelihara, lantarkan, nanti masa depannya juga dia digituin tuh sama
anaknya juga sudah begitu ya. Jadi apa yang ditabur itu yang dituai ya. Nah, jadi saudara-saudara, biarlah dengan firman Tuhan ini kita berolah ya. Kalau kita mungkin masih ya cara hidup kita yang lama merawat keluarga, ayo kita ubah ya. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu diberkati Tuhan ya. Saudara mau kan keluarganya diberkati Tuhan? Amin. Mau. Jadi dari mana mulainya? Dari diri kita. Cara kita merawat keluarga mesti berubah ya. Merawat dengan kasih, dengan damai sejahtera ya, dengan kesabaran, penuh sukacita. Nah, kita akan melihat keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Ayo kita doa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar ini dapat mengubah sikap kami, perilaku kami, cara kami merawat keluarga kami Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang harus diperbaiki. Tuhan tolong kepada kami supaya kami dapat merawat keluarga kami dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami bagi Bapak dan Ibu yang kami lakukan. Kami banyak menyakiti hati anak-anak kami, membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan jamah hati anak-anak kami juga supaya mereka dapat mengampuni kami. Tuhan Yesus, kami juga mau lebih lagi untuk mengingat orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur kalau masih ada orang tua yang mendampingi kami. Karena itu kami tidak mau sia-siakan, kami akan memelihara mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya Tuhan ketika kami melaksanakan segala perintah Tuhan dalam merawat keluarga kami dengan baik, maka keluarga kami akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Anak-anak kami akan sukses, anak-anak kami akan menjadi orang-orang yang berhasil, karena kami dapat merawat mereka dengan sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berbicara, firman Tuhan tanamkan di dalam hati kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih untuk temannya Bapak Pendeta Yosafat Mesak telah memberkati keluarga di tempat ini pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua mendapatkan pengertian baru dan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan menabur. Saya undang petugas persembahan Bapak Koko dan Ibu Yanti. Silakan maju. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh banyak pelajaran yang telah Kau berikan pada pagi hari ini buat setiap keluarga di tempat ini ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Tiba saatnya sekarang kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati uang yang terkumpul, berkati juga petugas yang akan mengelola persembahan ini. Biar persembahan ini seutuhnya dapat Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan untuk memberkati sekeliling tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu
Purba. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Siapa yang rindu keluarganya ingin diberikan Tuhan? Amin ya. Puji Tuhan. Mari kita rawat keluarga kita. Amin. Ya. Selamat datang di ibadah pertama di Be Joyful. Adakah yang baru pertama kali hadir? Kami mohon angkat tangan atau bangkit berdiri. Tidak ada. Ya, puji Tuhan. Laporan keuangan mingguan minggu ke-2 Juli 2017. Penerimaan total penerimaan Rp31.038.200. Laporan keuangan mingguan minggu ke-2 Juli 2017. Untuk pengeluaran, total pengeluaran Rp34.295.649. Perpuluhan ibadah pertama minggu ke-2 Juli tanggal 9 Juli 2017. Total perpuluhan ibadah pertama Rp25.165.000. Perpuluhan di ibadah kedua 9 Juli 2017. Total perpuluhan Rp3.500.000. Persepuluhan ibadah pertama minggu pertama April. Perpuluhan pada tanggal 2 April. Ibadah pertama total perpuluhan Rp48.332. Perpuluhan ibadah kedua tanggal 2 April. Ya, total perpuluhan ibadah kedua Rp13.512.000. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang memberikan persepuluhan. Mohon untuk mencantumkan angka nominal ya, dituliskan di amplopnya untuk mempermudah melakukan cross check di bendahara. Jadi angka nominal di amplop sesuaikan dengan uang fisik yang ada di dalamnya. Terima kasih. Ya, praise and worship diadakan setiap hari Selasa di tempat ini. Nanti diadakan hari Selasa tanggal 18 Juli jam 8 malam. Yang bertugas WL-nya Bapak Daud Yosua dan singernya Ibu Saudari Tia dan Saudari Feby. Dua syafaat nanti Ibu Saudari Sandi. Mari kita hadir di dalam praise and worship hari Selasa. Kami juga mengundang saudara-saudari Bapak Ibu untuk hadir di dalam komsel kita yang diadakan hari Kamis tanggal 20 Juli. Komsel diadakan di wilayah kita masing-masing, yaitu ada di Villa Dago di rumahnya Bapak Hengki Sudiarto. Alamat di Villa Dago Blok C11 atau nanti di Warta bisa dilihat ya. Di wilayah Taman Harmoni atau Cimanggis di rumahnya Ibu Erni. Di wilayah Reni Jaya di rumah Bapak Pardumuan di daerah Laibatu di Tanah Harja. Dan komsel pemuda di rumahnya Saudara Sandi. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu. Mari kita hadir di dalam doa pagi setiap hari Sabtu di tempat ini. Diadakan jam 5 pagi tepat. Jam 5 pagi. Jadi sama-sama kita berdoa untuk pelayanan kita, untuk bangsa dan negara kita juga. Kepada kaum pemuda-pemudi, kaum youth, ibadah youth diadakan hari Sabtu tanggal 22 Juli jam 5 tepat di tempat ini. Terima kasih.
Doakan dan dukunglah bagi jemaat yang akan dibaptis, saudara-saudara kita yang akan dibaptis, saudari Rahel Aryani, saudara Rio Yosafat, saudara Daniel Maldo Huain, saudara Marcel Halim, saudara Aldo, dan saudara Alvio. Mari kita dukung di dalam doa supaya mereka bisa menjalankan baptisan dengan baik. Keluarga besar GB Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada berulang tahun minggu ini, yaitu kepada Ibu Eti 8 Juli. Ada Ibu Eti, selamat ulang tahun. Ibu Linda Yantri, selamat ulang tahun. Kepada Bapak Thomas Susanto dan kepada Bapak Irwan Arifin 15 Juli, selamat ulang tahun. Ada yang hadir? Ya, kiri kanannya boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal pelayanan ibadah untuk minggu depan. Yang bertugas untuk minggu depan, ibadah pertama, koordinator ibadah Bapak Irwan Arifin, Asar Kolektan Bapak Ameng dan Ibu Tanti, worship leader Saudari Tia, singer Ibu Prapti, Ibu Suci dan Bapak Yakob, doa syafaat Ibu Neneng. Untuk ibadah yang kedua, petugas koordinator ibadah Bapak Irwan Arifin, Asar Kolektan Bapak Kimleng, Ibu Ersian, Bapak Joni. Worship leader Bapak Daud Yosua dan singer Saudara Sandi, Ibu Zeni, Saudari Selina, dan doa syafaat Ibu Syani. Ya, demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang Ibu Meliana untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kembali kami dapat mendengarkan firman-Mu di gereja kami di GBI Joyful di tempat ini ya Bapa. Kiranya kami percaya setiap firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Yosafat Mesa Tuhan, kami percaya biar setiap firman ditaburkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, firman yang mengajar, menegur, bahkan menasihatkan kami ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, terutama Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan daripada Engkau ya Bapa, sehingga dimanapun Engkau menempatkan, Engkau mengutus hamba-Mu ini Tuhan, biar dia menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya terus Engkau memberkati semua tim pelayanan kami tempat ini ya Bapa, semua tim musik, singer, semua pelayan-pelayan-Mu asal semua juga Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah kami percaya di dalam setiap pelayanan kami terus terjadi kesatuan hati di dalam kami melayani Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati gereja kami GBI Joyful tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati gembala sidang, wakil gembala sidang, dan semua koordinator yang telah terpilih di dalam melayani Engkau ya Bapa. Biarlah semuanya bergandengan tangan satu dengan yang lainnya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah mereka adalah menjadi orang-orang yang semakin melintang di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan iman yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun nyata dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ya Bapa. Biarlah kiranya lawatan-Mu terus terjadi bagi bangsa kami ya Bapa. Engkau memberkati di dalam pemerintahan Presiden Jokowi JK ini ya Tuhan. Dan kami percaya berikan mereka sebagai kepemimpinan negara penuh hikmat marifat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terutama juga kami berdoa ya Tuhan untuk keamanan bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Bapak. Engkau coveran daripada tangan-Mu ya Tuhan bagi bangsa kami, sehingga kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dapat tenang juga dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di mana kami tinggal, gereja kami ada, bagi kota Tangsel di mana kami ada ini ya Tuhan. Engkau memberkati kota Tangsel dalam kepemimpinan Ibu Erin Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar juga Engkau memberkati perekonomian, keamanan juga semua terjalin baik di daerah tempat kami tinggal di kota Tangsel ini ya Bapa. Sehingga kami percaya kasih setia Tuhan terus memberkati kota Tangsel di mana kami tinggal, gereja kami ada ya Tuhan. Kami juga berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Kami memberkati
perjanjian-Mu ya Tuhan. Berkati dengan susu, anggur, madu dan berkelimpahan bagi bangsa ini ya Bapa, sehingga mereka juga Engkau memberikan pertobatan yang sungguh-sungguh akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka yang mencari dan menantikan Engkau, biarlah Engkau menjumpai mereka dan kedatangan Engkau ditunggu-tunggu di sana. Kami percaya, kami memberkati Bapa, terjadi suatu pertobatan yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memberkati, Engkau akan memberkati di mana bangsa kami memberkati, gereja kami memberkati, rumah tangga kami memberkati, semuanya itu Tuhan berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan berulang tahun pada minggu-minggu ini ya Bapa. Biarlah juga Engkau memberkati mereka. Setelah kami percayakan kepada-Mu 1 tahun lagi, Kau tambahkan kepada mereka. Biarlah iman mereka juga semakin hari semakin bertumbuh akan pengenalan akan Engkau. Mereka tidak hidup dalam suam-suam kuku, tetapi iman mereka semakin bangkit dan taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Berkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, tunaikan syukurku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepada. Mari nyatakan terima kasih. Kami sebagai kaum bapak-bapak Tuhan bertanggung jawab untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh imam yang baik dan keluarga kami dan istri-istri kami boleh menjadi penopang yang selalu berdoa buat suami, buat anak-anaknya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sukacita Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami akan pulang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kalau tetap menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini dan kemanapun kami pergi dan apapun yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan, dan tetap menyertai kami dan membuatkan kami berhasil Tuhan. Apa itu kita arahkan nanti kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Kau telah melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Kau memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau damai sejahtera. Kau akan dipakai menjadi kepala dan bukannya ekor. Kau semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah waktu Engkau keluar, diberkatilah waktu Engkau masuk. Kau akan dipakai menjadi kepala dan bukannya ekor. Oh, terima kasih Tuhan. Sampai kita boleh bertemu kembali pada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Perjumpaan yang indah di orang yang permai kita yang diberkati pagi hari ini. Mari sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.